Ya
بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang telah mengumpulkan kita semua pada saat ini di dalam sebuah majelis ilmu. Tentunya itu merupakan satu kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyaknya orang yang tidak mendapatkan pilihan dan panggilan untuk dapat menuntut ilmu, berkumpul di majelis ilmu, maka mereka tidak bisa berhadir di tempat yang dimana kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh sahabat, keluarga, para dzurriyyah, khusus kepada orang kita Al-Habib Muhammad Syekh Ahmad Al-Filah yang selalu mendampingi kita, mengawal kita di dalam melaksanakan pengkajian ilmu yang bersumber dari Datuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita pun mendapatkan curahan rahmat yang luas dan pandangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam sudah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat itu dikatakan oleh Nabi itu merupakan nur, cahaya, sedangkan ilmu yang kita tuntut ini adalah cahaya. Maka besar harapan kita setelah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, setelah kita memuji puji-pujian kepada Nabi Muhammad, kita semua dilihat dan dipandang oleh Allah Ta'ala sebagai sebuah nur yang patut menerima nurnya ilmu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kita maksud setiap kita adanya pengajian di Sangsa ini. Kita baca qasidah-qasidah agar hati kita semua selalu disirami dengan salawat-salawat kepada Rasulullah yang itu pada hakikatnya adalah nur yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sebenarnya ilmu itu adalah nur. Ilmu tidak ditentukan oleh cerdas dan pintarnya seseorang. Tidak serta-merta orang IQ-nya tinggi, orang otaknya itu tadi jenius, itu dapat menerima ilmu yang berupa nur.
Tapi kalau ilmu itu cuma berupa pengetahuan, nah letaknya cuma di otak, nah otak itu dapat dijangkau oleh alat, dapat dilihat dengan alat kedokteran, banyak aja. Dan itu hanya memerlukan otak yang pintar, otak yang jenius. Tetapi ilmu yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak akan bisa diwarisi oleh siapapun yang batinnya tidak mengandung nur Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita perlu paham itu. Maka dari itulah kenapa banyak orang luas ilmu pengetahuan tapi tidak manfaat. Banyak orang yang hafal itu hafal ini, akan tetapi orang itu tadi seakan-akan ilmu yang telah bersemayam di dalam hafalannya itu tadi kadang memberikan bekas di dalam kehidupannya. Nah, karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad, yang itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah nur. Nah, itu perlu. Makanya di antara pasal seluruh waktu habari ialah kalau kita bermajlisan, jangan sampai kita hanya membaca kitab semata-mata, akan tetapi kita sertakan, kita komplementkan pengajian itu dengan didahului sholawat serta salam kepada Rasulullah. Para alim, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat yang muliakan, kita meneruskan kajian kita pada setengah bulan yang telah lewat, yaitu tentang masalah syarat sah sembahyang, tentang syarat sah sembahyang. Sampailah kita pada syarat sah sembahyang yang kedua, yaitu wa yushtatu ma'rifatul qiblati. Di antara syaratnya sah sembahyang itu ialah mengenal apa? Mengenal arah kiblat. Kenapa kita maknai itu ma'rifatul qiblati adalah mengenal arah kiblat, itu makna secara zahir. Karena batang tubuh kita yang kasar, yang zahir ini, kayak apapun hebatnya, ia hanya sanggup menghadap ke arah Baitullah, ke arah kiblat. Siapapun orangnya, baik ulama besar, baik raja-raja, baik para petinggi-petinggi, baik orang yang sakti dan orang yang hebat seperti apapun, atau orang yang kadang memiliki apa-apa sebagai orang awam biasa, bila nyanyinya sembahyangnya hendak sah, maka di antara syaratnya itu ialah ia mengenal arah kiblat dahulu. Sehingga dengan mengenal arah kiblat ini maksudnya supaya apa? Supaya awak menghadap ke arah kiblat sana. Kalau orang tidak tahu arah kiblat, tentu aja ia kata awak menghadap mengenal dadanya ini tadi ke kiblat, karena arahnya aja kada tahu. Di menghadap menunjukkan dada kita ini tadi ke kiblat sana, sedangkan kita arahnya aja kada tahu. Maka kalau perhitungan kompas sehari, orang mengetahui arah kiblat itu biasanya orang
mengambil arah matahari tinggalan, ambil arah matahari tinggalan atau tinggalannya matahari, ambil ke sebelah kanan sekitar 20 derajat ke sebelah kanan, itu arah kita. Andai kata kita misalnya di perjalanan, tapi wah ini kan jarang paling puluhan kunjungan itu lebih punya kesambahyang yun, anak sembahyang di kunjungan, kompas ada bawa, matahari sudah condong arah barat sana. Nah, kita lihat matahari itu arahnya condong tinggalannya itu di mana? Misalnya di sana, tinggalan matahari tarik ke sebelah kanan 20 derajat, itu arah kita. Itu patokan orang bahari seperti itu. Jadi kadang-kadang sebenarnya artinya kada ada alasan karena bahas kan tadi kasihkan pada kamu ini kulihat kita ada sembahyang, aku kada tahu arah kita sama kalinya aja ya kada tahu. Kenapa? Sudah tahu yang seperti ini, nah lalu kita nyaman hendak dimanapun buat sembahyang. Wajar aku bekas campur tadi. Rigat salah farko. Nah, rigat baju pakaian bukan berarti najis. Jadi antara kotor dengan najis itu berbeda. Baju salawar misalnya aja rigat tanah itu belum tentu bernajis. Tetapi pakaian bernajis sebaliknya belum tentu pakaian terkena najis atau hukumnya karena najis atau hukumnya bernajis itu terlihat kotor, bisa terlihat bersih. Seperti apa misalnya? Misal beginian kada mengerti cara menapas baju pakaian. Sedangkan inya misalnya bisi anak halus nang masih pekami di salawar misalnya. Nah, pakaian kekanakan nang inya bisa pekami di salawar karena banyak kami baru najis. Baik-baiknya ataupun salawarnya nang karena banyak kami itu najis. Nah, terkadang ada orang yang kadang ngerti baju pakaian yang bernajis ini tadi ketika menapas dicampur dengan baju pakaian yang hanya berdaki rigat benar atau bau masam benar aja. Ini apa ini nama suasana ini yang panas. Baju mulai kering, basah kering, basah pulang, atau kurang-kurang itu bisa masam pada empangan. Nah, lalu dicampurnya menapas antara baju yang bernajis dengan baju yang tidak bernajis, dicampurnya dan membilasnya pun sekalinya baju itu dibilas dengan baju yang bukan mengalir. Ada pada satu tempat misalnya kayak itu orang alih lalu dipalar-palar kayaknya, lalu membilas pakaian bahwa terlepas dari sini mesin cucian atau di berkuncang aja diandam di satu ember biskumnya tadi ketika anak baju dari dibuat ke situ antara membilas buat baju situ didorongin saya buat ember sampai di pagi puncak. Sedangkan itu misalnya tadi belum dibilas baju karena najis kita campur dengan baju karena najis tadi ketika mau dibilas pun sama kayak baju dengan baju sah biskup itu aja maka sabar tangan hukumnya najis. Diparah dijamur itu kelihatan bersih kan, tetapi belum tentu baju yang terlihat bersih itu suci dari najis. Kalau ditambah kira-kira kan
pakaian kita misalnya hayau munjuk semua mari atau pas ada harus diseberangi kebasahan rigat sampai waktu sembahyang baiknya nang kita jalani nang membasahkan baju pakaian kita itu tadi itu kada terbilang baju berajis karena itu baju di danau. Bapak boleh sembahyang umumnya kita baju dari basah, apalagi bapak bajunya bapak baju karo boleh aja pas sembahyang misalnya kita di bonjonan tadi boleh. Bahkan itu jangan sampai kita misalnya mengasihkan kita menghadap iwak sekalinya lawan hati menghadap iwak kada ingat lagi lawan Allah yang menciptakan iwak. Kadang-kadang orang banyak aja di rumah besi iwak tapi tulang-tulang muncul berarti orang kita ada mencari iwak semata orang apa sekali kita boleh sekarang maka banyak melihat tulang-tulang nggak muncul iwak sama baru tas yang lagi kira-kira ininya baru tas yang lagi bahkan apa jadi muncul pulang mengitunya nah itunya nanti cari lagi angkat ada baju di pasar itu itunya nampaknya adanya ajarannya itu lu bisa menggambar di pengunjungan ketika sama-sama kita menunjuk kawan ngomong kawan yang saya patok kawan yang kada di patungannya lagi ini tadi aja ambil duit 100.000 ya aku nama ajarnya di waktu kita sedikit ayo sampai nanti itu diunjuk ambil lagi nazar saya itu sini aku ajarnya ajarannya lagi itu kurang kira-kira aja kurang terus itu kurang terus tangan kurang terus biasanya pakai rasa orang kira-kira mau mengajar haluan terasa kira-kira dibayar haluan bandara artinya nama apa? Orang mengunjung juga jangan kada ingat lawan Allah yang merasakan betapa asyik dan nikmatnya mengajar haruan pun aja bukan haruan yang Allah kita asanya puas banget kepada Allah dan itu Tuhan mengajari lawan kita hanya tujuan kita ke danau-danau ke padang mana-mana itu tujuan kita tujuankan kepada haruan tercapai wasil kepada haruan kayak apa gembiranya kayak apapun orang mengunjung umpatnya salawat yang menantuknya Rasulullah dapatnya ini dapat Rasulullah karena unjungnya salawat sedangkan haruan aja ketika kita dapat unjung kayak barangnya 100.000 di waktu itu kayak apa nempuknya itu diganti dengan terbuka hijab wasil kepada Rasulullah karena umpannya bukan kodok umpannya salawat kepada Rasulullah kawan-kawan bayangan coba bayangkan begitu bayangan tafakur di tengah malam tuh tafakur mengkada kawan dulu bangun waktu tak bangun barang tengah malam tuh kada kawan berbuat diranjang hendak turun kalau kita tak bangun mamanya nih lalu pada gaburi padahal ini kada guli kada lalu tafakur mentafakurkan betapa asiknya ketika kita punya satu tujuan sedangkan tujuan kita tuh hanya dua haluan saja dapat haluan rumah puasnya hati gembiranya rumah bangganya bulik berjalan kelingkangnya lain membawa agung tuh asalnya biasanya tuh namanya oleh anak ini itu kandung itu jangan dibuangnya jadi supan gua boleh banyak karena haluan landung di landung itu haluannya berlipat saking kanalnya itu pada bisa lagi ya boleh berombo ini
oh mereka sana sendiri siapa kalau itu hanya haluan. Jadi dari itu kayak orang diumpamakan mungkin di dalam kapal mungkin tantangannya tasbih umpan dari salawat suhud batinnya dibaratkan orang mengunjung tadi suhud batin apa lihat orang mengunjung haluan itu belum timbul belum lagi berbuat di hati itu apa maksudnya haluan apa lapas memantuk lapas dua jari kan lagi laki lapas masuk lagi mendengar di hatinya nang nampak benar di syuhud batin itu haruan itu 4 kilo sampai coba lapas yang patut dia kodok ini pangkat itu dia melihat buahnya lagi itu kira-kira 4 kilo nih haruannya sama lihat dapat pakai baterainya syuhud batin jangannya orang itu membaca sholawat di dalam kamar hati kepada tujuannya ya Rasulullah maka itu nampaknya ada lawas baca sholawat lawas cuman kebanyakan kita kalah lawan mengunjung mengunjung haruan itu nampak ketika ini gigi masih lah nang asli nang sudah nang itu jangan sampai itu tetangga sambil nang kayak itu nang sambil haruan aja yang dibagi-bagi kayak apa orang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sambil mangka itu sambil Rasulullah nampak di hatinya Allah cuma kebanyakan kita ya sambil mengunjungnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah pada hari ini ya Bapak sambil berpandir aja hati berpandir untuk dibilang aja sama-sama baju ini bayar buatnya juga hutang kejadian ini bayar hutang nah ya deh 6 tahun pulang ya sia hari ini datang lagi sia datang hari ini lagi sallallahu alaihi Muhammad sia datang lagi nah dia akan bersimpan dalam ramal assalamualaikum ada bunyi aja buahnya harus habis padahal orang kadang-kadang mengambilkan orang tak bagi kartu korban pas gara dapat bagian daging maka daging kambing lebih main nah itu pelajaran bagi orang yang tujuh mengunjung itu seharusnya sehingga ada saatnya orang tua nampak tujuh mengunjung itu kita dibalik Tuhan hatinya tidak akan tujuh tafakur dahulu kan tujuh mengunjung kenapa niatnya mengunjung niat hendak mencari ilmu nang ulang adanya dapat di dalam kitab nang ilmunya ini membawa membalik aku kepada syuhud batin nampak kepada Rasulullah biar coba menang pada awalnya kita nanti menunjuk silahkan menunjuk tapi niatnya ujung-ujung insya Allah dapat ilmu ini kalah orang menunjuk dilakukan mungkin nampak bakal nang dituju nang diunjung itu nampak cenokan kamu ibu bayarnya tarik kapar padahal suatu batin tak punya kita nak kapar itu jadi paling cukup tidak mau bawa sangkut yang tarik itu kira pengunjung tambahan kapar apa ini satu nuhan jangan lain kapar patung coba jangan yang orang indah ramai-ramai coba orang mungkin itu musuh ada musuh orang satu sebab satu
paguyuhan naman kami nabungan sudah pada sarafnya kita membantu sini buka harus khusus gitu nah bisa promo gambar-gambarnya kayak itu juga orang membaca salawat di dalam kamar khusyuk tenang jangan kipo ini apa hanya 13 kali tapi kalian sudah main dihina aja apabila bentuknya belum lagi 13 butir oh banyak banget kenapa kita Ma'rifatul kiblat menghadap tahu arah kiblat supaya apa tujuan tahu arah kiblat dikenali arah kiblat tahu kita dimakan apa karena supaya nyaman mengarahkan dada kita dan merupakan syarat sah sembahyang dada kita ini mengarah ke kiblat. Makanya hati-hati apabila orang salam itu cuma mohon dulu lawan kepala aja dan sadar pimpini andai kata ada orang di belakang kita melihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi hati-hati kalau arah kiblat ke sana ketika kita salam ini terputar ke maka kada mengarah ke kiblat batal sembahyang karena mengarah ke kiblat ini dada kita mulai awal sampai kita tutup kada bergeser kemana juga pun arah dada kita arah kiblat saja itu sembahyang. Lalu kalaunya di antara syarat sah sembahyang ialah mengenal arah kiblat, mengenal arah kiblat, lalu wajib mengarahkan dada kita ke arah kiblat dan dinamakan Baitullah andapnya di kota-kota. Ada kawan zahir kita sedikit saja mencong daripada arah kiblat, lepas dari arah kiblat, ada sah sembahyangnya. Lalu tarik pengertian sembahyang sudah kita semalam. Apa arti sembahyang? Apa arti sholat? Arti sembahyang, arti sholat itu ialah menjadi komunikasi kepada Allah Ta'ala. Apabila kita melaksanakan sembahyang tetapi tidak terjadi komunikasi kepada Allah, tidak tersambung ibarat kurang nelpon sekalinya salah sabigi huruf sabigi nomor seharusnya ujungnya misalnya 41 sekalinya tapi cek 42 misalnya kira-kira lamunnya ujungnya dikurang tuh nomornya 41 sekalinya tapi cek nomor 42 itu lamunnya nomor Allah Ta'ala itu 41 seharusnya sama angkat Allah tetapi karena tapi cek 42 salah satu. Ayo salah sambung. Nah, kalau yang arah sembahyang itu tadi ialah terjalinnya, terhubungnya komunikasi kepada Allah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Al-musalli yunaji rabbah. Ujar Nabi, orang yang melaksanakan salat, al-musalli itu ialah orang yang sembahyang. Itu siapa itu? Yunaji rabbah. PL-nya PL mudhari. Apa arti yunaji? Selalu bermunajat kepada Allah.
selama inya sembahyang yunaji rabbah, nak inya munajati, nak inya hubungi, nak inya pandiri Allah. Apabila nya berganti PL-nya lain PL mudhari', berarti sudah beda dengan yang dimaksud Nabi sembahyang. Nabi memadamkan bila orang sembahyang yunaji rabbah, mesti orang sembahyang punya munajat kepada Allah sepanjangan sembahyang. Lalu lamunnya sembahyang itu tadi adalah munajat kepada Allah, menjalin komunikasi hubungan kepada Allah Ta'ala, itu harus terjalin, berarti nomornya harus pas. Lalu kita kembali kepada ma'rifatul qiblati secara batin. Kalau tadi sudah secara lahir kiblat, nanti maksud kiblat itu ialah kiblat yang dinamakan Baitullah yang ada di kota Mekah. Kalau pengertian kiblat secara batin, ulama ma'rifat yang digelar disebut dengan al-arifun, orang-orang yang sempurna mengenal Allah, mereka menyatakan bahwa kiblat batin kita ini ialah Rasulullah. Kiblat batin kita itu Rasulullah. Boleh dada kita karena ada kawan menghadap kepada Rasulullah, lalu sanggupnya hanya menghadap kepada Baitullah yang ada di Masjidil Haram, namun kiblat batin kita adalah Rasulullah. Coba lihat di dalam bahasa. Ya Rasulullah, anta babullah wal qiblati. Ya Rasulullah, anta ulun banyak isi keperluan dan hajat kepada Allah, antaralah biarlah jalan untuk ulun supaya Allah mengabulkan hajat-hajat ulun yang banyak pun. Kenapa jadi nama itu? Antabahullah, biarlah pintu jalan ulun hendak masuk ke hadirat Allah ya. Wal qiblati, dan kiblat hati ulun ya. Maksud kiblat hati kita adalah Rasulullah. Hati kita ini tadi jalannya untuk mengenal kepada Allah, ialah mengenal Rasulullah. Kita hendak sampai memuji Allah, kita memuji jalannya, memuji Rasulullah. Itu maksudnya antabahullah wal qiblat. Itu kasidah Haji Zaman, kasidah guru sepumpur waktu sini di Keraton Bahari. Sering baca. Ya Rasulullah, salamun alaik fasallir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, salamun alaik fasallir rahman fi hajati. Ya Rasulullah,
ada di dalam sebuah kitab, kalau pada film namanya Tashilul Usul Linailil Usul. Ada di dalam kitab situ disebutkan oleh seorang waliullah, kalau pada film Sidin menyebutkan itu, yaitu pada tahun 1934 sedangkan ini sudah tahun 1445 Hijriah. Berapa tahun? Di rumahnya mana itu? Kaos besar saja, kaos besar. Sekitar 400 tahun atau sekitar itu. Siddiq menyatakan seorang wali ini apa? Kullu abwabin mughallaqatun illa babu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pintu untuk ma'rifat kepada Allah, pintu untuk sampai ke hadirat Allah, pintu untuk mencapai mengenal Allah, seluruhnya sudah ditutup oleh Allah. Illa babu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali hanya satu yang kadang ditutup oleh Allah masih terbuka lebar, ialah jalan pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, kita mengambil kaidah ibadah sedikit seperti itu. Kira-kira kalau kita sudah paham seperti itu, kita akan menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pintunya Rasulullah. Karena percuma kita pintu nang itu, nang ini, nang macam-macam sudah tertutup. Karena apa? Karena kalau orang menjalani jalan untuk mengenal Allah mengenal Rasulullah, itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyid Tabi'in. Hasan al-Basri ini Sayyid Tabi'in. Ada juga yang memadahkan ini bukan kata-kata sekadar kata-kata Sayyidina Hasan al-Basri, tetapi ini merupakan hadis Rasulullah yang pernah dimimpikan kepada seorang wali Allah Ta'ala. Ditemui Rasulullah bersabda di dalam mimpinya. Apa bunyinya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal, PL-nya PL mati, berarti arafa PL mati, yang telah selesai mengenal dirinya yang sebenarnya, maka orang inilah faqad arafa rabbahu, telah sempurna mengenal Tuhannya. Lalu ditambahi oleh Sayyidina Hasan al-Basri tadi, Sayyidul Tabi'in, apa dari sini? Wa man arafa rabbahu jahila nafsahu. Orang sudah wujud sempurna mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka ciri khasnya jadilah nafsahu, hilanglah wujud dirinya. Maksud ada lagi pandangan di dalam batinnya kepada diri. Ada lagi dirinya merasa aku nang sembahyang, aku nang bersedekah, aku nang bersalawat, aku nang berzikir, aku nang baca Quran, itu hilang pada itu ciri khas. Lalu di antara jalannya, tapi ini ilmu. Kalau orang hanya baik berbuat ilmu,
Ya ulun umpamakan sudah, artinya orang mengikut lawan ilmu itu modelnya kayak orang hanya mengikuti buku resep. Sehebat apapun ini sudah hafal buku resep, mengulah laksa, mun kada mengulah laksa itu diulahnya sampai ke mati kada makan laksa. Tapi kalau sampai ke laksa, berarti uang pemimpin maka sudah bagi saya laksanya tidak habis saja. Nah, lalu apa? Ini ilmu. Man arafa nafsahu, siapa yang telah mengenal kepada dirinya, namanya nama dirinya, nang sawiyur nama dirinya di dalam Ihya Ulumuddin juz 3. Cuma sudah lawas ya, sudah baca itu. Mungkin sudah puluhan tahun sudah lewat ya. 13, hampir 15 tahun kita, 14 tahun lebih ya baca Ihya, kitab Ihya juz 3 itu tentang tadi tambah berapa ini membaca kitab. Ujar Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, nang sebenar-benarnya pengarang diri kita, nang sebenarnya itu tidak lain dan tidak bukan ialah nurul latifatun, nurul latifatun nuraniyatun, ialah nur yang ada di dalam batin kita. Batin itu bukan qalbun, batin itu bukan yang dimaksud qalbu sebesar qalbu, bukan, tapi lebih jauh di dalam dari itu. Maksudnya apa? Secara ilmunya dahulu ujar Imam Ghazali, nah nurun latifatun nuraniyatun, nur latifah nang lembut, dan itu adalah nuraniyatun, nang nur bukan artinya cahaya, tapi nuraniyatun, nur nang bujur-bujur memberi reaksi kepada seluruh anggota badan tubuh kita. Lalu pada hakikatnya ujar Imam Al-Ghazali, nur itulah yang memberikan reaksi kepada diri kita yang kasar ini tadi. Kawa memandir karena mengandung nur itu, kawa melihat karena mengandung nur itu, kawa mendengar karena mengandung nur, dan lain-lain semuanya. Sehingga ujar Imam Al-Ghazali, nang sembahyang sebenarnya nang itu juga, nang puasa sebenarnya itu juga, nang zakat, nang haji dan umrah dan lain-lain kebaikan sebenarnya nang itu. Tapi ini kan ulun pemandir nang ini kan hanya sampai pada ilmu aja. Sedangkan ini bukan dituntut kepada kita, bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, tapi untuk dikenali. Bila dikenal, bahasa Arabnya bukan alima yang lamu, tapi bahasa Arabnya arafa yang arafu, mengenal. Berbeda dengan alima, karena banyak yang jadi ulun ketujuh mau ulang-ulang ini, banyak ulun yang tertipu ketika ingin datang pada seorang guru atau gurunya yang datang ke kampung mana misalnya, datang di situ sana, apalagi kita majelisnya itu ini padanya gurunya ini kita membaca apa kisah kayak ini. Nah, bila mau kamu sudah tahu orang ini, nah, iya sudah semuanya gurunya pintar benar dengan pulang. Nah, buat itu kan sudah tahu, nah aku sudah hubungkan dulu masalah ini lah. Ini sempurna juga. Tuhan kita jangan lagi. Nah inilah sudah kurangnya, dan inilah buat kau. Nah ini apa ada apa-apanya? Berdiam dia itu juga. Kenapa tuh muridnya katanya benar naik? Kalau kosong saya pas dia suhada hari Jumat. Nah
Ini kada kawan copy paste, kada kawan. Ada guru kalau menjelaskan masalah ini, lalu kita mendapatkan ya kita jadi guru paham lah, gue paham. Nah iya sudah tidak lain ada besar. Bila orang kada menjalani jalannya dan ketika menjalani jalannya dengan ikhlas dengan hati yang bersih, tujuannya hanya ridha Allah Taala, Allah memberi. Ya, kada setiap orang misalnya setelah ada ilmunya lalu menjalani jalannya orang itu diberi Allah Taala rahasia ini anugerah, semangat anugerah. Makanya menurut ulama kada boleh dibongkar sama sekali dan memang kada boleh dibongkar rahasia itu karena itu rahasia siapapun kada boleh dibongkar. Guru gimana aja hebatnya guru hendak membongkar rahasia Allah yang ada di dalam diri kita kada boleh. Hanya sampai kayak ini ya. Sehingga orang yang sudah belajar masalah pengenalan diri yang seperti ini harus bujur-bujur diamalkannya dengan ikhlas dan sabar. Ada ikhlas, ada kawal, itu syarat saja. Harap ada ikhlas tadi ibarat hendak nelpon lagi tapi bikin nomor orang lain. Punya ikhlas itu nomor Allah aja sebutin, jangan nomor orang lain. Di Allah 41, jangan dibikin 42 atau 40, 41, 41. Ada itu aku yang bisa sama nomor 41 lagi nih. Nah, bolehnya kawan, awas benar dalam angkat masuk kawan, masuk ayo coba ada pangkat belum lagi sabar. Ibarat orang jalan babnya Rasulullah, jalan pintunya Rasulullah, sabar pada salawat, sabar baca aja, jangan gabungin itu dan ini, jangan punya tujuan lain, jangan. Sabar, Tuhan hendak mau uji. Kenapa ya? Jadi itu lawasnya kita sudah misalnya amalkan amalan apa pribadi buruk kita misalnya lawas sudah pinahnya kayak itu aja. Yang kayak itulah bilangnya orang lah. Haji Isam misalnya mulai rumah dari ke jalan ke arah masjid Suhada. Nah arah kita menjalani jalannya pertama banyak banget. Warung toko orang penjual sate, orang penjual wadai, orang penjual sepatu, orang penjual kamping. Kamu jalan melihat nanti berita keitulah orang beramalia nang bujur-bujur seakan-akan itu berjalan semakin dekat para hadrahnya Rasulullah. Ketika orang baca sholawat, mesti diberi Tuhan. Bila ada langsung mimpi Allah melihat ini adalah Tuhan seperti ini tentang warna ini tentang warna ini. Bila ada berarti saat kita mengamaliakan itu ada satu kesalahan. Banyak aja orang kayak anak-anak sudah. Nah abah datang abah bawa mobil. Banyak abah bawa mobil. Bila bacanya kita jangan anak belum tapi mobil aja. Ini jangan abah dicabut abah kunci. Kalau itu apa? Tapi nama kadang-kadang apa? Untungnya bernyanyi. Jalan ada belok, ada jalan. Nah harap ada jalan melihat apa? Ada melihat apa? Nah kayak itu orang misalnya baca sholawat saat mimpi Rasulullah ada, mimpi guru nama dari ada. Baik penakut bahasa salah ulun ini nampak. Ada masalah jadi kada berjalan itu kenapa? Menurut berjalan itu pasti dari sini aja berjalan yang luar masjid pasti berjalan pasti melihat ada salah ada si asal itu pasti berjalan. Tapi itu bukan tujuan, tapi itu ciri. Nah, ketika orang bujur-bujur ikhlas
Tuhan kada langsung menunjuk kada Tuhan aku bujur-bujur ikhlasnya aku mau uji berapa lawas aku uji masih lagi mau ikhlas karena aku ya Tuhan kada beri apa-apa masih lagi mengamalkan masih lagi membaca ini kadang-kadang orang kada ikhlas cocok aja aku ujar Habib Ali ujar Habib Allah SWT ya ujar Habib Ali Sohibul Maulid ujar sini man qasada karamah fatatul istiqamah bila orang menggawi mengamalkan sesuatu tapi yang dihendakinya ini lain Allah justru yang dikehendakinya karamah sesuatu yang berbeda dari orang lain anak hawas rupanya pada hawas rupanya lagi mengamalkan salawat supaya hawas rupanya bilang itu pada hawas rupanya atau misalnya supaya melihat dalam tanah melihat emas melihat intan sampai taruh alam niat tadi kan baca salawat supaya dilihatkan Tuhan emas dan intan jadi inti kabulkan Tuhan cuma melihat emas dan intan aja ambil berapa tak akan ambil orang rugi diuji Tuhan bujur padanya Tuhan ada kubari apa-apa dahulu sabar aja sabar tetap istiqomah diamalkannya nah karena sudah Tuhan memberi istiqomah kepada ia artinya kan orang beramaliyah berkawas sabar sehingga istiqomah beramaliyah istiqomah itu sudah anugerah Allah Ta'ala bahkan kan ujar Nabi al-istiqomah khairun min alfi karamah bila Tuhan memberi kita dekat baca salawat yang baiklah di salawat ini kan setiap malam-malamnya baru melihat malam Rabu lah Rabu karena malam-malam baca apa ya Allah kita ada hakim baca apa yang paling besar anugerah Tuhan kepada orang-orang yang mau umat beramaliyah seperti itu bilanya hati itu merasa nyaman, kadang-kadang merasa darah sehingga turun malam anu baca anu ada anu turun pada siapa turun pada habib empat istiqomah kada aktif kada bahan turun hadir baik itu kada hadir nah jangan boleh ada hadirnya lawas karena ada belum muncul baik itu kamu tinggalan panjang pada itu lawas pada tinggalannya masih munculan lagi sampai habis banyak masuk ke rumah habis dan habis berpindah dulu lagi kalau masuk kada hadir kada baik itu bila hadir ringan hati hendak hadir kada memikirkan apa-apa aku ini apa nah dapat apa ada tuh kita kalau hadir setiap kali acara ada hadir istiqomah malamnya istiqomah khairun min alfi karamah tanding ada orang bisa karamah melihat bintang dalam tanah melihat alam gaib kau melihat benda yang ditunjukkan orang mau ibadah apa ya Allah ya datang ya orang ada kehilangan ada di sini tak boleh siapa pula ada golongan yang bertakwa dengan hampir ulur kadang-kadang dapat tentang siapa namun ini boleh ya Allah Allah pada orang akhir dari mana itu ya Allah baik nyata-nyata istiqomah aja hadir di masjid syuhada ringan nanti hendak hadir terus kada melihat dia ganjaran yang diberi Tuhan itu apa kada melihat tapi diberi Tuhan ringan hadir istiqomah sampai masa aktif kita habis apa ibarat kartu itu kan masa aktif habis sinyalnya hilang berarti mati kartu
ya Allah. Tapi habisnya masa aktif, kartunya mati tadi dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, bahwa Nabi man mata ala hadhil halah bahwa syahid. Siapa yang meninggal dunia habis umurnya dalam keadaan menuntut ilmu, maka orang itu matinya syahid. Nah, apalagi kita cari dalam kitab tadi kan dalam kitabnya apa maksudnya kitabnya Daqaiqul Akhbar. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu dikatakan orang yang mati syahid itu karena begitu inya meninggal dunia ditanggung lubang kuburnya, itu orang yang hidup nang ini benar melihat itu hanya lubang kubur. Akan tetapi itu sebenarnya itu adalah rawdah min riyadil jannah, itu kebun dari kebun surga bagi orang namanya syahid. Sehingga bila kita ditutup orang yang kuburnya begini, orang tanah dijajah-jajah orang, saat itulah karena Allah Ta'ala mengutus setikung burung. Kalau di dalam Daqaiqul Akhbar disebut dengan Qayrul Khadra, burung hijau. Burung hijau ini dari mana? Dari surga Tuhan Allah. Ketika orang yang sudah ditutup kurang lubang kuburnya, burung hijau ini yang membuat ke dalam apapun membuat satu menyampaikan di sini namanya ayam tuh itu mencoba mengancam mau membuat di sini apa? Kita orang belajar talih ayam apa tuh? Sama ya, sama betul. Talih ini talih. Nah, talih ayam nah kalau dia di situ diandang Tuhan sampai hari kiamat. Kamu sasak banget burung hijau itu tadi talihnya nih. Nah, buat kita bayangkan talihnya kan halus, tapi burung hijau ini bukan burung hijau dunia, ini burung hijau yang asalnya di surga. Burung hijau yang ada di dunia ini apa namanya? Lombek apa? Iyalah, ada lombek. Lebat benarnya ada yang halus deh. Tapi kalau burung hijau yang dari surga, maka orang yang disimpan Allah Ta'ala sebagai orang yang mati syahid, itu besarnya talihnya burung hijau itu tadi. Andai kata inya itu berjalan berputar-putar di dalam talih burung hijau namanya tadi seminggu kan habis. Kayak apa di situ ya? Nang burungnya kan dari surga, nang menyuruh burung itu datang Allah Ta'ala, nang menyuruh burung itu menandang orang namanya syahid di dalam sini. Maka dari talih burung hijau inilah orang itu tadi sampai hari kiamat diberi Tuhan kenikmatan seakan-akan sudah di dalam surga. Apa nang tergeletek di hati handap? Ada. Orang ketujuh makan kepala kambing, tergeletek aja ada sarang-sarang. Kepala kambing ada salah langsung ketika hendak ada ketika seperti apa yang lebih juga sampai hari kiamat turun mati sudah. Nah itu bentuknya. Maka dari itu kita berantakan ini tadi. Kalau yang bujur-bujur kita ini ikhlas, pastilah kita satu saat akan diberi oleh Allah Ta'ala. Maka istiqomah di dalam menjalani jalan menuju babnya atau pintunya Rasulullah SAW. Inilah di antara pemahaman ma'rifatul qiblah. Yang jadi mudah-mudahan bermanfaat. La hadhihi hiya al-qiblah